Di konser musik, Wati sang umpan kita berpura-pura bingung dan menabrak si anggota DPR. Berpura-pura tidak bisa menemukan tempat duduknya. Melihat wanita cantik ini, anggota DPR tentu saja ingin pamer membuat Wati terkesan. Dengan sok berkuasa, dia mengatur Wati duduk di sampingnya. Hanya dengan sedikit rayuan, anggota DPR genit ini bisa ditaklukkan. Dia dibawa ke mobil oleh Wati. Dengan sedikit pancingan lagi, Wati mengajaknya pakai narkoba biar enak. Si anggota DPR yang otaknya udah sange ini ikutan aja. Tapi surprise, ada polisi ngetuk pintu jendela. Dengan bukti dan saksi yang lengkap, anggota DPR akan menghadapi tuduhan yang sangat serius. Ketika lagi bingung dan menyesal, Sugeng dan tim masuk ke ruang interogasi. Ternyata polisi yang menangkap anggota DPR adalah teman lama Sugeng. Sugeng membujuk dia agar memberikan informasi mengenai sayap kecil, ditukar dengan kebebasannya. Demi masa depannya, anggota DPR apes ini terpaksa memberitahu mereka rahasia sayap kecil. Sayap kecil adalah sebuah kode untuk teknologi militer baru yang sedang dikembangkan. Awalnya, sayap kecil hanya digunakan untuk melindungi pesawat komersial dari rudal. Tapi perusahaan New Era menemui pengembangnya dan mengatakan bahwa mereka bisa meningkatkan teknologi ini. Mereka bisa membuat sayap kecil cukup kecil untuk ditempatkan dalam rudal. Dengan navigasi sayap kecil, rudal bisa bebas berbelok, bahkan bisa menghindari serangan dari musuh dan kemudian muncul kembali dari belakang musuh ketika musuh lengah. Kemampuan ini belum pernah ada di militer manapun. Dengan sayap kecil, penggunanya bisa mendominasi perang udara. Semua orang merinding setelah mendengar ini. Jika benda ini jatuh ke tangan teroris, entah apa yang akan terjadi. Anggota DPR mengatakan bahwa New Era adalah perusahaan yang memiliki uang yang sangat banyak, dan dia bekerja sama dengan mereka karena mereka berjanji akan mendanai kampanye pemilihannya. New Era memiliki dua pangkalan. Pangkalan Jakarta mengembangkan perangkat lunak sayap kecil, sementara pangkalan Surabaya mengembangkan perangkat keras. Setelah perangkat keras dan perangkat lunak digabungkan, sayap kecil dapat digunakan. Sugeng memutuskan untuk segera menuju ke kedua pangkalan ini. Dia dan Bule pergi ke pangkalan Jakarta, sementara Wati dan Sri pergi ke pangkalan Surabaya. Namun sebelum itu, mereka harus makan malam terlebih dahulu. Mereka memutuskan makan steak. Tiba-tiba sekelompok geng motor mengepung mereka. Ditodong pistol, Sugeng dan kawan-kawan menyerahkan senjata mereka. Melihat musuhnya sudah tak ada senjata, si bos geng motor jadi lupa diri. Seperti layaknya preman kampung, dia ngebacot dulu. Belum selesai bacotnya, Sugeng sudah mengeluarkan tandukan ala Zidane di Piala Dunia. Lalu kasih bogem mentah beberapa kali sampai tersungkur. Ada juga yang sok naik motor pakai rantai kayak anak SMU tawuran. Tapi di hadapan Sugeng, anak-anak ya tetap anak-anak. Dengan gampang dia menjatuhkannya. Enggak level ini buat Sugeng. Setelah perkelahian itu, semua anggota geng motor tertidur pulas di tanah. Ponsel bos geng motor bunyi. Sugeng mengangkatnya dan mendengar suara yang familiar itu. Ini jelas orang yang sama yang mengirim pembunuh kemarin. Si penjahat tua kali ini ngirim orang yang salah. Dia udah pusing menghadapi Sugeng yang kayak Hulk ini. Dia tanya kepada Sugeng, dia mau apa? Mau berapa? Bisa dinegosiasikan. Sugeng berkata kalau keinginan dia hanyalah melempar si penjahat tua itu dari atas helikopter.